Dengan nasi apa ya? Nasi ini mas. Nasi ini. Pembarang mas. Iso diomong lebih mas. Asli rumahnya? Saya aslinya Banjul, Purwosari. Bisa diceritakan mas sejarah sampai bisa jadi pembarong seniman reog, terutama di daerah Magetan. Mungkin ini mas ya, di tempat saya dulu kan ada reog. Ini sampai sekarang masih eksis lah. Itu dulu awalnya itu saya tuh masih kecil, saya kan sering ikut kakek saya. Nanti dari keturunan? Ya mungkin kan soalnya kakek saya dulu juga pernah bareng tapi cuma sebentar. Terus kan berapa tahun mas? Ya mungkin. Maksudnya berapa tahunnya? Barongnya. Kalau saya menekuni barong kan baru sebentar. Cuman kalau dulu sempat ikut saya kan dulu sempat ganong mas. Kalau dulu namanya tuh ngedok atau berulun itu loh. Saya kan sama pas itu kan di istilah dimong sama Mbah Yakub pendek tuh almarhum. Dari situ saya mulai cinta dengan reog. Dulu kan sebenarnya saya sama kakak saya, soalnya tapi kakak saya sudah gak mau ngerep lagi, jadi tinggal saya sendiri. Suka dukanya menjadikan barong bisa diceritakan? Kalau suka dukanya nih, kalau itu ya namanya pembarong kan itu apapun harus dihadapi. Apa itu dada kan macam-macam, ukurannya, terus apa cara pakainya istilahnya kadang ada yang pas, kadang ada yang nggak pas itu, tapi semua harus dinikmati gitu. Kalau dukanya yang paling nggak di hati selama jenengan barong? Kalau dukanya barong itu begini mas ya. Apa ya, kalau itu kan rahasia perjuangan. Kan kalau kalau orang seni itu kan istilahnya harus total seninya itu. Jadi apapun yang terjadi ya harus dihadapi, harus dinikmati gitu. Tapi selama ini nyaman ya dengan seni reog? Nyaman mas. Paling jauh tanggapan mana mas dapat job? Saya ya mungkin sama rombongan itu ke Surabaya. Berapa tahun dari sekarang? Bisa diceritakan? Baru mas, baru itu 2 tahun 3 tahun yang lalu. Jauh atau dekat? Yang pasti ya yang penting ya enak yang dekat mas. Soalnya yang dekat kan nggak sampai berhari-hari, kan yang jauh kan kadang sampai nginep kan seperti itu. Selama PPKM gimana kesenian reog di Magetan? Selamanya atau gimana? Kalau sebenarnya kalau masa PPKM itu kan kita kan diharuskan berhenti dulu. Tapi kan yang namanya seni itu kan sudah menjadi istilahnya bukan lagi sebuah pekerjaan, tapi pada hidup. Jadi kalau kita nggak berkesenian itu rasanya itu gimana kayak sebenarnya dulu tahun lalu pemerintah itu sempat mengadakan pentas virtual. Sebenarnya itu meskipun istilahnya tidak seperti tanggapan pada umumnya, tapi kan sedikit mengobati kerinduan. Ya, tapi terlepas dari itu kita kan tetap harus patuh pada aturan pemerintah. Ya, buat saran dan ucapan buat teman-teman seni terutama seluruh Indonesia. Ya buat sedulur seni, kadang-kadang pembarong khususnya dan generasi muda yang sekarang lagi giat-giatnya berkesenian itu jangan putus asa, tetap semangat. Meskipun apapun keadaannya kita tetap harus optimis, kita harus tetap berkarya, tetap belajar, tetap mengasah kemampuan, tapi juga dibarengi dengan kita harus
tidak boleh sombong. Kita harus sopan santun, harus dijaga, tata krama harus dijaga. Terutama sama saudara. Ya kan di mana tempatnya orang itu kalau menjaga tata krama sopan santun tetap dihargai gitu, seperti itu. Ini cerita sedikit mas, pengalaman manis atau pahit tadi belum lengkap, coba diceritakan pernah patah atau gimana? Oh ya, atau lehernya pernah sakit, pengobatannya gimana? Mas? Kalau mungkin nggak separah seperti itu mas, cuman saya tuh pernah dalam sekali pentas itu tentang yang namanya kita kan memainkan memainkan macan mas ya. Macan, nah, macan itu kan pembawaannya kan egois, terus aku yang harus paling unggul kan seperti itu mas. Nah sekali waktu saya tuh pernah terbawa seperti itu. Saya emosi meledak-ledak. Nah sekali waktu saya pas pentas saya kehilangan gigi mas. Saya kehilangan gigi. Putus gitu? Enggak mah putus, sampai akal-akalnya tuh lepas. Akhirnya gimana? Ya berhenti nah? Waktu itu langsung ke rumah sakit atau? Enggak cuman cuma istirahat sebentar lalu saya lanjut lagi. Ya saya berhenti terus istirahat terus baru setelah itu saya pasang gigi biar supaya tetap bisa bareng lagi gitu. Pembarong itu apa juga pakai pembantu gitu seperti di Ponorogo, ceritanya ada yang Klampis Ireng, ada yang dari Gunung Lawu, apa ada mas zaman sekarang? Mungkin ada yang nggak perlu diluruskan. Ya, sebenarnya itu tergantung iman kita. Kalau saya pribadi kan saya kan latihan. Enggak, saya kan punya iman. Saya lebih percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi selebihnya ya latihan terus itu namanya sering-sering pakai supaya sering-sering main dalam arti kata gimana kan kita kesana kita ngikut nguruk lah istilahnya, tapi nguruk yang baik. Kita nguruk dalam arti kata kita itu belajar apa yang baru dari itu, sekolah mana yang bagus, mana yang bisa kita ambil, kita olah sendiri untuk jadi ciri khas kita, seperti itu. Makanya kan kadang kan orang yang sering lihat ngurut bantu barong itu kadang dipandang kayak enggak pernah reokan aja ngedidi kemana-mana selalu datang selalu bareng. Itu sebenarnya itu kan cara dia buat melatih dirinya ya, buat pengalaman kalau di sana itu gini gitu. Juga mental kan kadang kalau mental ya biasanya kan pas atraksi gulung nggak bisa bangun itu kan kalau mentalnya dulu disorakin. Nah itu melatih itu juga gimana melatih saya bisa akhirnya terus mencoba kan seperti itu. Berarti Mas Indra ini sering kalau ada pentas-pentas selalu hadir ya? 90% hadir? Ya kalau dulu sih sering mas, kadang sampai Ponorogo, sampai Madiun, mungkin sebagian Ngawi, cuman nggak sering dulu. Dulu kan saya sering, soalnya kan ya itulah di samping ketemu sama dulur-dulur yang lain, kita juga bisa belajar. Makanya kan kalau sekarang sudah enggak, soalnya kan di tempat kan juga sudah banyak yang main ngundang seperti itu, jadi kan nggak seperti lagi main-main kayak dulu. Mas ini juga aktif, masih latihan rutin tabuhan gitu ya? Ya. Di mana saja mas? Kalau bisa dijelaskan? Mungkin sekitar sini mas. Magetan aja. Soalnya kan teman-teman itu kan sebenarnya butuh jam terbang. Ya gitu. Jam terbang kan sering latihan, sering. Makanya kan sering
kumpul, ayo latihan sana, latihan di sana, latihan di sana. Tujuannya supaya mereka kemampuan tetap terasah. Jadi kalau ada sewaktu-waktu di job sewaktu-waktu mereka siap. Punya sanggar sendiri tau Mas? Udah punya atau belum? Kalau saya kan sanggarnya jadi satu sama Mas Budi. Paso Macan kan gitu. Jadi kita kumpulnya di sana, latihan di sana, bareng-bareng di sana kan kita rintis sama-sama gitu ya. Buat kemajuan. Ya. Terutama kan soalnya kan untuk sanggar kan di Magetan kan juga bisa dibilang kan hampir tidak ada, jarang. Tapi menurut jenengan paling meriah mana Mas? Ponorogo, Magetan, Madiun, Ngawi, menurut jenengan pundi Mas? Kalau paling meriah itu Reok itu punya kan kadang punya ciri khas masing-masing, punya selera masing-masing. Nah, menurut jenengan pas tampil mana Mas? Ya semuanya meriah sih Mas. Soalnya kan sebagai seorang seniman itu sama halnya dengan kalau di dangdut itu penyanyi, kalau di misalnya kalau seperti badut kita harus bisa apa di sana itu apa seleranya seperti apa, kita harus mengikuti selera sana. Seleranya misalnya kalau di Magetan itu sukanya yang halus-halus, kita main halus. Kalau Ponorogo mainnya istilah ya, suka yang gebrakan, kita main gebrakan. Bisa semua ya? Ya kan sebagai seorang seniman kita harus kita nggak harus egois. Aku ngene kudune, enggak seperti itu. Kita harus bisa menempatkan diri. Di mana tempatnya kita harus bisa menempatkan diri. Karena di Madiun seperti apa kita harus ngikut. Di Ngawi seperti apa kita harus ngikut. Bisa ngikut gayanya seperti itu. Betul. Jadi kan seperti itu. Istilahnya kan supaya kita dimanapun kita tetap bisa bermain secara maksimal. Makanya jangan membatasi diri. Aku isone ngene, wis ngene tok, iso aku ngene iki. Jangan. Kita harus biasa semuanya. Terus kalau ada pesan dan kesan buat pemula pembaru gimana? Kalau ada yang mau belajar gitu kan perlu inspirasi gimana menurut Mas? Kita sebagai pembaru tanggap udah senior gitu kan? Kalau senior sih belum Mas. Cuman saya lebih suka memotivasi, membesarkan hatinya, menyemangati seperti itu, bahwa pembaruan itu bukan suatu hal yang faktor keturunan, faktor magis, tapi faktor niat dan kesungguhan Mas. Kalau sungguh-sungguh niat belajar serius tetap jadi. Saya pernah istilahnya memotivasi teman-teman yang baru, yang pengen belajar, baru belajar itu jangan takut, ayo tetap belajar terus, dikembangkan terus seperti itu. Soalnya kan Reok kita kan juga harus gede generasi. Gak mungkin kita selamanya di sini kan kita kan ya ada yang baru terus, yang muncul terus. Nah kan seperti itu kan seperti harapan para leluhur, para sesepuh kan, Reok itu biar gak mati. Ya betul Mas. Kan sekarang kan kesenian itu sudah jadi primadona bagi anak-anak muda. Terus ini ucapan terakhir, kalau ada teman-teman atau yang berminat pengen belajar bisa ya menghubungi Mas Anu. Mungkin kalau mungkin di Madiun Mas Yusuf sudah punya sanggar, kalau di Ponorogo juga ada sanggar. Mungkin kalau Magetan mungkin kalau buat konsultasi boleh tahu. Ya, kalau di Magetan mungkin di Sanggar Paso Macan. Yang ada tokonya di Ngerombo itu. Yang namanya di Ngerombo Panekan ya. Ya, terus mungkin di sini juga ada. Di mana Mas? Di Sambirobyong. Oh, Sambirobyong. Itu juga ada. Itu punyanya Mas Danar Hendrat Moko, itu juga ada sanggarnya. Sementara itu kalau yang lainnya mungkin masih banyak lagi, cuman saya belum tahu. Gitu. Terima kasih Mas ya. Ya sama-sama Mas.